ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Apa pembelajaran sebelumnya? Kita lihat beda pada barisan aritmetika adalah B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, untuk pelajaran deret tentu ini harus kita kuasai. Kemudian suku KN barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dan rasio pada barisan geometri adalah R sama dengan UN per UN kurang 1. Dan suku KN barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini yang harus kita ingat untuk pembelajaran deret aritmetika. Nah, kita lihat ada 2 orang siswa bersalaman. Nah, kalau 2 orang siswa yang bersalaman, 1 jabatan tangan. Nah, kita uraikan itu sama dengan 1. Nah, kalau dia 3 orang, berapa jabatan tangannya? Tentu ada 3. Nah, uraiannya adalah 1 ditambah 2. Kemudian bagaimana dengan 4 orang? Untuk 6 jabatan tangannya itu 1 ditambah 2 tambah 3. Ya. Kemudian kalau dia 5 orang adalah 10 jabatan tangannya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian kita lihat apa itu deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Nah, sekarang kita lihat seorang matematikawan yang bernama Carl Friedrich Gauss, atau kita sebut juga dengan Gauss. Nah, dia hidup pada tahun 1777 sampai 1855. Itu dia kelas 4 SD. Gurunya memerintahkan menjumlahkan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 100. Ternyata Gauss yang hanya berumur 10 tahun itu langsung bisa menjawab dengan jawaban 5050. Nah, bagaimana Gauss mencari jawabannya? Tentu ada tekniknya. Kita lihat bagaimana teknik Gauss, cara menyelesaikannya. Waktu penjumlahan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya, tambah 97 tambah 98 tambah 99 tambah 100, ya, Gauss menjumlahkan 1 dengan 100. Nah, jumlahnya berapa? Ya, 101. Kemudian 2 dengan 99, jumlahnya berapa? Ya, 101 juga. Kemudian 3 dengan 98, 4 dengan 97, begitu seterusnya. 1 tambah 100, 2 tambah 100, sampai nanti terakhir adalah 50 tambah 51. Nah, ada berapa buah 101-nya di sana? Ya, 101 tambah 101 dan seterusnya sampai 101. Ya, terjadi 50 buah 101-nya. Gauss itu mengalihkan 101 itu dengan 50, maka hasilnya adalah 5050. Nah, demikian cara Gauss mencari jumlah bilangan penjumlahan dari 1 sampai 100. Nah, sekarang kita lihat apakah bilangan atau apakah deret bilangan di atas membentuk barisan? Ya, dia membentuk barisan. Jadi barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas? Barisan apa? Ya, barisan aritmetika. Di barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya. Kalau kita bentuk dia suatu penjumlahan, ya dapat dijadikan bentuk deret aritmetika dengan menjumlahkan suku-sukunya, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya. Jadi dari barisan aritmetika bisa kita jadikan bentuk deret aritmetika dengan menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, jadi deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku pada barisan aritmetika. Penjumlahan suku-suku itu kita lambangkan dengan SN. Itu penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya sampai tambah UN. Jadi U1 itu adalah A, U2 adalah A tambah B, U3 adalah A tambah
tambah 2B, U4 adalah A tambah 3B, dan seterusnya sampai ke tambah UN. UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Penjumlahan suku-suku dari barisan ini, inilah yang disebut dengan SN. Untuk S1, penjumlahan satu suku pertama. Kalau penjumlahan satu suku pertama itu sama dengan A, ini yang A. Kalau kita buat dalam bentuk lain, S1 itu sama dengan 1/2 dikali 2A tambah 1 kurang 1 kali B. Jadi kita ambil ini setengah kali 2A itu adalah A. 1 kurang 1, 0. 0 kali B adalah 0. Berarti hasilnya adalah A. Kita robah bentuknya. Berarti kalau di sini 1, maka di sini juga 1. 1/2. Nah, di sini juga 1, berarti 1 dikurang 1 adalah 0. 0 dikali B adalah 0. Hasil S1 ini sama dengan A, berarti bentuk ini kita robah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau dia S2, A tambah B. S2 adalah jumlah dua suku pertama, berarti U1 ditambah U2. U2-nya adalah A tambah B. Hasilnya dari penjumlahan ini adalah 2A tambah B. A tambah A adalah 2A ditambah B. Nah, kita robah bentuknya seperti bentuk di atas. S2 itu sama dengan 2/2 kali 2A tambah 2 kurang 1 kali B. Artinya 2/2. Kalau di sini 2, berarti di sini 2. Nah, di sini juga 2. Berarti 2/2 itu adalah 1. 1 kali 2A adalah 2A. 2 kurang 1 adalah 1. 1 dikali B adalah B. Maka di sini hasilnya B. Sama saja dengan 2A ditambah B. Begitu juga dengan S3. S3 adalah penjumlahan 3 suku pertama. Yang mana yang dijumlahkan? Seperti ini. U1 tambah U2 tambah U3. Artinya A ditambah A tambah B ditambah A tambah 2B. Nah, ini penjumlahannya. Berarti di sini S3 itu adalah A ditambah A adalah 3, tambah A adalah 3A, B ditambah 2B adalah 3B. Berarti S3 itu adalah 3A ditambah 3B. Nah, kita robah bentuknya seperti bentuk di atas. Kita lihat 3/2 kali 2A tambah 3 kurang 1 kali B. 3 kali 2 adalah 6A. 6A/2 adalah 3A. Kalau di sini adalah 2 kali B, berarti di sini adalah 2B. Nah, sama-sama kita bagi 2 ini habis, berarti 3 kali B adalah 3B. Sama bentuknya dengan di atas. Sehingga untuk S4 sama juga dengan di atas, penjumlahan 4 suku pertama. A tambah B tambah A tambah 2B tambah A tambah 3B. Hasilnya adalah A tambah A tambah A tambah A adalah 4A. B ditambah 2B 3B. 3B ditambah 3B adalah 6B. Berarti S4 itu sama dengan 4A ditambah 6B. Kita jadikan sama dengan bentuk di atas, sehingga S4 sama dengan 4/2 kali 2A tambah 4 kurang 1 kali B. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ini S1, S2, S3, S4. Nah, semuanya di sini kita lihat, kalau di sini 1, ini 1, di sini kalau 2, ini 2, kalau 3, ini 3. Begitu juga di sini 1, ini 1, kalau 2, di sini 2, kalau 3, di sini 3, kalau 4, di sini 4. Bagaimana dan seterusnya sampai kepada SN. Nah, berapa SN? Iya, betul. SN itu sama dengan, kalau di sini 4, di sini 4, di sini 3, di sini 3, maka kalau di sini N, maka di sini juga N. Maka hasilnya adalah N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, inilah rumus untuk jumlah N suku pertama. Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau 2 ini kita uraikan menjadi A tambah A, maka Sn itu sama dengan N/2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Maka A tambah N kurang 1 kali B ini adalah UN, sama dengan di atas tadi, ya, adalah UN. Maka Sn itu sama dengan
N per 2 kali A tambah UN. Ya, maka ini adalah rumus keduanya. Boleh ini kita pakai, boleh yang ini, tergantung bentuk soalnya. Ya. Nah, sekarang apa itu SN? SN adalah jumlah N suku pertama. A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. UN adalah suku KN deret aritmatika. Untuk menentukan suku KN selain menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dapat juga digunakan rumus lain, yaitu UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Nah, ini rumus lainnya. Kita lihat contoh. Diketahui deret 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22 tambah dan seterusnya. Ditanyakan jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Lihat penyelesaiannya. Di sini diketahui A-nya adalah 13, B-nya adalah 16 dikurang 13 adalah 3, dan N-nya adalah 30. Yang ditanyakan jumlah 30 suku pertama, berarti N-nya adalah 30. SN sama dengan 30 per 2 kali 2 kali 13 tambah 30 kurang 1 kali 3. Ya, kita masukkan ke rumus SN. Rumus SN apa tadi? Rumus SN itu adalah N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B-nya. Berarti ini adalah A-nya 2A, ini adalah N-nya N per 2, berarti 30 per 2. Ini adalah A 2 kali 13, ini adalah N kurang 1, dan ini adalah B atau bedanya sama dengan 3. Sehingga SN sama dengan 15 kali 26 tambah 29 kali 3. Ini 2 kali 13 adalah 26, 30 kurang 1 adalah 29, dikali dengan B-nya adalah 3. Nah, berarti SN sama dengan 15 kali 26 tambah 87, karena 29 kali 3 adalah 87. Nah, jumlahkan 26 dengan 87 baru dikalikan dengan 15. Jumlahnya 26 tambah 87 adalah 113. Nah, dikalikan dengan 15, maka hasilnya adalah 1695. Jadi, jumlah dari 30 suku pertama itu adalah 1695. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah dan seterusnya tambah X sama dengan 130. Maka tentukan nilai X. Berarti nilai X ini, X itu adalah UN-nya, suku terakhirnya dari deret bilangan ini. Diketahui di sini, di soal ini A-nya adalah 4. Kemudian B-nya adalah 2. 6 kurang 4 adalah 2. UN-nya adalah X. Ini akan kita cari berapa X ini. Sedangkan SN itu adalah 130. Kita tentukan N-nya. UN sama dengan X. 4 ditambah N kurang 1 kali 2. Artinya apa? Ini kita masukkan ke rumus A tambah N kurang 1 kali B. Ini sama dengan X. Kemudian 4 ditambah 2N dikurang 2. Ini kalikan 2 kali N, 2N, 2 kali 1 min 2 sama dengan X. 2N tambah 2 sama dengan X. Nah, 2N sama dengan X dikurang 2. Ini 2-nya pindah, ya. Berarti N-nya adalah X kurang 2 dibagi 2. Ini N-nya. Kita masukkan ke rumus SN. SN itu sama dengan 130. Nah, rumus SN itu adalah N per 2 kali A tambah UN sama dengan 130. Karena UN-nya diketahui. Nah, kita ambil rumus SN-nya itu adalah N per 2 kali A tambah UN sama dengan 130. Yang kita ketahui tadi adalah X kurang 2 per 2. Berarti X-nya kurang 2 per 2. Tadi N-nya sudah kita dapatkan di sini. X kurang 2 per 2 masuk N-nya ke sini dibagi dengan 2. Kemudian
4 ditambah X. Nah, sekarang kita samakan dengan 130. Nah, kenapa 4 ditambah UX? Tadi A-nya adalah 4 dan UN-nya adalah X. Maka masukkan A-nya adalah 4, UN-nya adalah X. Berarti X kurang 2/4 dikali 4 ditambah X sama dengan 130. Ya, arti ini X kurang 2/2 bagi 2, hasilnya adalah X kurang 2/4 dikali dengan 4 tambah X sama dengan 130. Nah, ini adalah per 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan 130 supaya hilang 4-nya, tinggal lagi X kurang 2. Berarti X kurang 2 dikali 4 tambah X sama dengan 130 dikali 4. Ya, berarti X kurang 2 dikali 4 tambah X sama dengan 520. Berarti hasil dari pefaktorannya adalah X dikali 4 adalah 4X, X dikali X adalah X kuadrat, min 2 dikali 4 adalah min 8, min 2 dikali X adalah min 2X sama dengan 520. Kita susun X kuadrat ditambah 2X dikurang 528. Kenapa ini 2X? 4X dikurang 2X adalah 2X. Ya, ini X kuadrat ditambah 2X, 4X dikurang 2X, kemudian 520 pindah ke sebelah kiri, maka menjadi negatif. Min 520 dikurang 8, hasilnya adalah min 528 sama dengan 0. Kita dapatkan X tambah 24 dikali X kurang 22. Nah, berarti X sama dengan min 24 atau X sama dengan 22. Nah, yang kita ambil adalah X sama dengan 22, kan tidak mungkin di sini hasilnya negatif. Ya, yang mungkin adalah X sama dengan 22. Karena kalau kita susun ini 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, dia terus sampai tambah ke atas. Ya, berarti nggak mungkin X-nya adalah negatif. Nah, kita ambil X-nya sama dengan 22. Ya, jadi X-nya sama dengan 22.